Selamat datang kembali di podcast Fuadisme seri atas nama Setara. Kali ini kita akan spesifik membahas relasi Islam dan feminisme. Sudah hadir di tengah kita Ibu Zulfatun Nikmah. Selamat datang kembali, Bu. Terima kasih Mbak Seli. Bu Zulfa ini seingat saya adalah dosen pertama pengampu mata kuliah feminisme ya, Bu. Studi feminisme di FUAD. Kalau di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum HAM dan Gender. HAM dan Gender. Ya, jadi dulu memang tahun berapa ya itu, Bu? 2016 kataran. 2016-an ya, betul. Iya. Ada pembaruan dan memasukkan studi feminisme di FUAD, spesifikasinya di AFI ya, memang pada waktu itu. Oke, Bu Zulfa juga menyangkut soal feminisme itu tadi. Feminisme sebagai perspektif ya, Bu, seringkali mendapatkan stigma ya, dan banyak pihak yang cenderung takut ya untuk memeluk ini sebagai satu perspektif seperti itu. Nah, baik di dalam diskusi akademik maupun di dalam wacana publik ya. Misalkan Ibu, karena berhubungan dengan Islam itu tadi, saya ingin memulai dan relasi Islam dan feminisme ini dari satu statement Ketua PBNU beberapa tahun yang lalu. Oh iya. Yang cukup kontroversial ini, Bu, ditanggapi oleh banyak pihak sampai beliau melakukan klarifikasi. Beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di salah satu halaqah, seingat saya beliau menghimbau bagi organisasi muslimah dan fatayat untuk tidak ikut-ikut feminisme dan perspektif gender pada saat itu. Karena ya itu tadi sangat berangkat dari perspektif yang mungkin ragu untuk memeluk feminisme ini karena dianggap bukan dari tradisi Islam itu tadi. Nah, statement ini membuat saya pribadi itu bertanya-tanya, Bu. Kira-kira apakah memang tidak ada titik temu atau relasi Islam dan feminisme ini selalu bersitegang seperti itu? Itu mungkin Bu Zulfa bisa menanggapi hal itu terlebih dahulu. Baik, menarik sekali ya membicarakan Islam dan feminisme. Dan soal statement bahwa aktivis muslimat dan fatayat jangan dekat-dekat dengan jangan ikut-ikutan pemikiran feminis, saya kira ini juga satu statement yang perlu dikoreksi dari sisi akademik bahwa dan perlu dipahami mengapa ada statement seperti itu. Karena statement itu bukan satu-satunya yang pernah dilontarkan oleh tokoh agama, tokoh Islam, tapi sebelumnya juga sudah sering saya dapati. Apakah itu melalui tulisan, melalui pernyataan sikap, atau melalui pidato. Bahkan ada juga satu tagar di dalam media sosial yang terang-terangan menyebut Indonesia tanpa feminis. Yang itu artinya sebuah gerakan mengajak kita untuk menolak feminisme karena dianggap tidak penting, tidak perlu, bahkan berbahaya. Nah, artinya apa? Dari statement kemudian pernyataan-pernyataan semacam itu artinya ada pemahaman yang sebenarnya perlu kita dalami. Apa yang mereka pikirkan tentang feminisme? Apakah sama yang dipikirkan mereka yang anti feminisme dengan para feminis itu sendiri? Dengan apa yang dipikirkan oleh para feminis itu sendiri, termasuk feminis Islam. Nah, karena realitanya aktivis feminis itu juga banyak yang beragama Islam, bahkan menggunakan sumber-sumber keislaman seperti Al-Quran, hadis,
pendapat ulama itu untuk mendukung gerakan feminismenya. Nah, maka menurut saya kenapa ada orang mengatakan kita jangan ikut-ikutan feminisme, kemudian jangan jadi feminis, Indonesia tanpa feminis. Karena menurut saya pertama ada kesalahpahaman tentang apa itu feminisme. Oke. Yang kedua ada mispersepsi yang membuat orang berkampanye, tetapi isi kampanyenya itu sendiri tidak selaras dengan konten dari feminisme itu sendiri. Dan menurut saya kenapa ada mispersepsi seperti ini? Pertama karena kata feminisme itu lahir tidak dari teks-teks keislaman. Kemudian saya juga sering baca bahwa mereka menolak istilah ini, menolak gerakan ini karena menganggap bahwa gerakan ini berasal dari Barat. Barat dalam konteks ini dipahami Barat itu bukan Islam. Jadi kalau apa saja yang datang dari Barat itu artinya dipahami tidak Islami, tidak selaras dengan ajaran Islam. Nah, sehingga apa saja yang dikemas dengan narasi atau istilah feminisme kemudian secara mentah-mentah ditolak sebagai sebuah hal yang harus dihindari, bahkan ditakuti. Jangan sampai ini diikuti. Nah, artinya apa? Tidak tahu apa isinya, tetapi menolak mentah-mentah. Nah, jadi ada pemikiran yang hitam putih bahwa Islam itu baik, Barat itu buruk. Nah, feminisme datang dari Barat, maka berarti dia buruk, berarti dia tidak Islami. Nah, jadi ada mispersepsi seperti itu. Yang kalau kita bicara secara etimologi, secara kebahasaan, memang betul feminisme itu istilah yang berasal dari kosakata Inggris. Nah, kemudian tadi pasangannya yaitu gender, itu juga kosakata dari bahasa Inggris. Memang dalam kitab-kitab keislaman berbahasa Arab ini tidak ada. Tetapi sebagai akademisi, sebagai para ilmuwan, kita tidak bisa berpikir sehitam putih itu. Maka sebelum menolak atau menerima, mestinya pahami dulu isinya apa. Kalau isinya sudah dibuka betul-betul tidak selaras bahkan bertentangan dengan Islam, barulah kita bicara ya Indonesia tanpa feminis itu benar ya. Tapi masalahnya adalah ketika ditelusuri lebih dalam, banyak sekali ternyata titik temu antara apa yang diinginkan oleh kaum feminis dengan gerakan feminisme dengan apa yang dimaui oleh Islam dalam hal keperempuanan. Berarti memang ada titik temu sebenarnya kalau kita mau memeriksa lagi pikiran yang hitam putih itu tadi ya Bu, ada gerakan Indonesia tanpa feminis ini kan banyak sekali penolakan akan RUU kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual itu pun juga ada gerakan yang menolak itu ya Bu ya. Betul. Ya, padahal dari penjelasan Bu Zulfa tadi ada titik temu, bahkan ada muslim di Indonesia yang dia juga menyuarakan semangat feminisme itu, yang juga dalam diskusi akademik memberikan sumbangsi. Kalau ada titik temu itu tadi Bu, kira-kira prinsip-prinsip apa saja yang ternyata feminisme dan Islam itu bisa dipadukan oleh orang-orang yang juga muslim feminis di Indonesia. Itu kira-kira apa saja Bu? Baik, ada beberapa hal. Pertama, kita pahami dulu substansi dari feminisme itu sendiri. Feminisme adalah gerakan sosial, gerakan politik yang bertolak dari adanya kesadaran bahwa ada penindasan terhadap perempuan. Kesadaran bahwa ada ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat di mana perempuan menjadi korban. Nah, berangkat dari kesadaran itu lalu bangkitlah, lalu tergeraklah para orang yang memiliki kesadaran ini untuk melakukan perubahan.
Jadi intinya di dalam feminisme itu ada dua unsur. Pertama, kesadaran akan ketidakadilan terhadap perempuan, dan kemauan, upaya, gerakan untuk mengubah apa yang ketidakadilan itu untuk menjadi struktur yang adil. Nah, itu substansinya. Kalau bicara apa titik temunya dengan Islam, banyak sekali kita bisa mendapatinya dari Al-Quran, dari hadis, dari perilaku Nabi Muhammad SAW, dari penafsiran tentang itu, yang kemudian sejalan dengan dua hal tadi. Ada di kesadaran. Dalam nilai feminisme itu ya, Bu. Saya beri contoh. Pertama, sebelum Islam datang, budaya Arab di budaya Arab itu ada tradisi membunuh bayi perempuan. Atas dasar apa? Atas dasar malu punya anak perempuan. Okay. Selain malu, mereka khawatir nanti di masa depan si anak bayi ini yang berjenis kelamin perempuan itu tidak akan bisa memperkuat suku mereka. Mereka hobinya kan perang antar suku. Kalau ada perempuan lahir, takutnya nanti di masa depan ini hanya akan jadi beban, tidak akan bisa menambah kekuatan suku untuk berperang dengan suku lain. Nah, ini adalah secara substansi mengatakan bahwa perempuan tidak ada gunanya. Untuk apa hidup? Kubur saja hidup-hidup. Jadi bayi perempuan yang baru lahir, dia sehat, normal, oleh orang tuanya dikubur hidup-hidup. Dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, padahal dia tidak meninggal. Sebagai apa? Sebagai ungkapan, ini loh kami suku yang menginginkan anak laki-laki. Ketika yang datang ternyata bukan laki-laki, ya kami bunuh saja, nggak ada gunanya di masa depan. Itu satu. Apa yang dilakukan oleh Islam terhadap tradisi ini adalah melarang dengan terang benderang, jangan kamu bunuh bayi-bayi perempuan itu. Atas dasar apa mereka dibunuh? Atas dasar apa? Mereka dosa apa dibunuh? Artinya dari sini Al-Quran sebagai simbol Islam mengumandangkan bahwa perempuan memiliki hak hidup. Perempuan seperti juga laki-laki memiliki hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak untuk hidup. Maka tidak boleh dikubur kecuali sudah meninggal. Nah, maka pembunuhan, penguburan hidup-hidup ketika dilarang itu adalah bentuk pembelaan Islam kepada hak perempuan di mana dia baru lahir, dan mengubah persepsi, sebagai upaya mengubah persepsi masyarakat pada waktu itu, perempuan juga manusia, ada gunanya, ada manfaatnya. Jangan karena dikhawatirkan dia nanti nggak bisa perang lalu dibunuh sekarang, nggak boleh. Nah, itu pembelaan. Perempuan memiliki hak asasi manusia untuk hidup sebagaimana juga laki-laki. Artinya dari sini Islam melarang femisida. Apa itu femisida? Femisida adalah pembunuhan kepada perempuan karena alasan keperempuanannya. Dan hari ini kita sering melihat ada praktek-praktek femisida, perempuan dibunuh karena keperempuanannya. Misalnya apa? Misalnya dipacari, dihamili, ketika minta dinikahi dibunuh. Itu femisida. Dan Islam sudah menolak itu. Kemudian melalui ayat-ayat Al-Quran, Islam juga sangat gencar menolak relasi antara laki-laki dan perempuan pada pada hubungan yang lebih khusus. Misalnya suami istri, misalnya bapak dan anak, misalnya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itu semua ada pembelaannya kepada perempuan di dalam Al-Quran sebagai respon terhadap praktek-praktek yang tidak adil kepada perempuan. Saya beri contoh. Di dalam Al-Quran ada larangan suami melakukan perbuatan yang
menjadikan istrinya itu kal mu'allaqah, seperti barang gantungan. Oh, iya. Jadi sebelum Islam hadir, masyarakat pra-Islam di Arab itu memiliki tradisi bercerai, rujuk, cerai lagi, rujuk lagi, cerai lagi, rujuk lagi. Nggak ada batasan. Nggak ada gitu ya? batasan. Karena laki-laki di Arab waktu itu menganggap perempuan itu barang yang boleh diperlakukan semaunya mereka. Perempuan tidak memiliki kesetaraan, dia adalah semacam objek pemuas, objek kesenangan. Maka ketika mereka menikah, bosan, dicerai, kepengin menyesal cerai, balik lagi, cerai lagi, balik lagi, dan itu unlimited. Poligami juga begitu, poligami juga unlimited. Unlimited ya Bu, sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam, apa respon Islam terhadap praktek yang menjadikan perempuan ini seperti barang mainan? Responnya adalah at-thalaqu marratan. Tolak yang bisa, perceraian yang bisa dirujuk hanya 2. Lebih dari 2 kamu tidak bisa rujuk. Ini respon yang sangat revolusioner dari Islam terhadap praktek yang sangat tidak adil yang dilakukan para suami kepada istri, yang menjadikan istri seperti barang mainan tadi. Dengan dibatasi 2, maka mereka nggak bisa lagi kawin cerai semaunya. Kalau kawin cerai harus dipikirkan dalam-dalam, betulkah kamu betul-betul ingin bercerai? Nah, maka ada batas. Kalau kamu sudah talak ketiga, kamu bisa balik lagi sama istrimu. Kalau istrimu sudah kawin lagi dengan orang lain, sudah cerai atau suaminya meninggal, sudah habis masa idahnya, dan mereka harus sudah berhubungan seks, baru boleh kamu kawin lagi sama dia. Mau balik itu prosedurnya dibuat rumit, panjang, dan menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena kamu harus tahu bahwa mantanmu itu sudah berhubungan seks dengan laki-laki lain, baru kamu boleh balik. Biar apa? Biar keputusan untuk bercerai itu dipikir dalam-dalam. Jangan sampai kamu menyesal balik lagi karena kamu nggak bisa balik kalau sudah 2 kali. Nah, ini adalah pembatasan. Perubahan yang dibawa oleh Islam dalam bentuk membatasi, bukan menghilangkan hak talak, tapi membatasinya. Rasional, 2 kali boleh kembali, setelah ketiga sudah tidak boleh. Nah, kemudian ada juga, ini sangat monumental di dalam dan terekam di dalam surat Al-Mujadilah. Ada kadang disebut surat Al-Mujadalah, kadang disebut surat Al-Mujadilah, di mana seorang perempuan itu menggugat hukum yang sudah hukum adat ya, hukum adat yang sudah berlangsung berabad-abad di sana lewat Nabi dan oleh Allah diterima. Protes lah Bu ya. Protes. Jadi dia adalah seorang perempuan punya suami, oleh suaminya itu ngomong yang dalam bahasa setempat itu artinya dia menceraikan, tapi secara zihar. Zihar itu dalam bahasa Arab, kamu seperti punggung ibuku. Punggung ibuku berarti mahram. Mahram itu berarti nggak boleh diajak berhubungan seks. Nah, perempuan ini sudah punya anak kecil-kecil, oleh suaminya dikatain seperti itu. Lalu dia tanya kepada Nabi, suami saya menzihar saya. Nah, dalam bahasa setempat, akibat hukum dari zihar adalah nggak boleh ada hubungan seks karena sudah menganggap istri itu sama dengan ibunya, berarti mahram. Nah, dia keberatan si perempuan ini. Kalau nggak salah namanya sahabat Khawlah. Sahabat Khawlah ini keberatan, kok semudah itu ya kata-kata laki-laki itu bisa menjadikan saya menderita. Saya tidak boleh, ya semacam dicerai begitu. Nah, akhirnya sahabat Khawlah ini lapor ke Nabi. Nabi, saya keberatan dengan, saya tanya dulu apa yang terjadi jika suami begini. Ya seperti yang biasa berlaku itu, kamu berarti sudah tidak boleh lagi sama suamimu. Nah, kemudian mendebat, membantah.
Makanya kemudian nama suratnya Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat. Isi debatnya adalah bahwa betapa tidak adilnya kalau seperti ini. Saya perempuan saya sudah punya anak. Hanya karena kata-kata seperti itu saya harus jadi janda. Tapi Nabi pada saat itu tidak bisa menjawab. Akhirnya Allah memberikan jawaban lewat Nabi. Katakanlah kepada perempuan yang mendebat kamu bahwa kalau ada laki-laki menzihar istrinya, dia punya pilihan. Apakah mau menjalankan hukuman, membayar kifarat, atau menceraikan? Boleh balik lagi, boleh tetap jadi suaminya, tapi dia harus bayar kifarat. Kifarat itu semacam denda. Kenapa didenda? Karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Nggak gratis ngomong kayak gitu. Itu adalah omongan yang berakibat hukum. Kamu kalau mau balik lagi sama istri, kamu diberi pilihan. Nggak sesuai dengan tradisi Arab yang otomatis bubar. Tidak, tapi ada pilihan. Jadi kalau orang Arab ngomong seperti itu sudah berarti cerai. Nah, tetapi oleh Islam itu revolusi diganti, omongan seperti itu tidak otomatis cerai, tapi bisa diralat dengan membayar kafarat, membayar denda. Kamu jadi suaminya nggak ada masalah. Nah, itu harus ada prasyaratnya. Iya. Artinya apa? Artinya terhadap praktek-praktek yang sangat tidak adil kepada perempuan itu Islam tidak diam saja, tapi melakukan upaya perubahan, mengganti syariat, bukan mengganti syariat, memberlakukan syariat untuk mengganti hukum-hukum adat semacam itu. Jadi kalau kita tadi ya Bu, titik temu antara feminisme dan Islam dari contoh-contoh Bu Zulfa tadi. Saya bisa memahami bahwa memang ada titik temu di dalam feminisme dan itu berasal dari kesadaran akan opresi perempuan tadi ya. Sama-sama feminisme dan Islam sendiri itu hadir atas kesadaran situasi yang timpang itu tadi. Kemudian yang kedua pengangkatan harkat martabat kesetaraan gender itu tadi ya Bu. Karena di feminisme sendiri pun juga mencita-citakan keadilan gender. Dan saya kira Bu, kalau wacana yang berkembang di Indonesia ini, ada beberapa yang menolak feminisme, tadi juga termasuk gerakan Indonesia Tanpa Feminis itu tadi. Mereka sadar bahwa feminisme itu tidak patut digunakan karena Islam ansih sendiri itu sudah bernilai egaliter, seperti penjelasan dari Bu Zulfa itu sendiri. Tapi mereka tetap menolak feminisme, Bu. Artinya kalau Bu Zulfa tadi menjelaskan ada titik pertemuan antara feminisme dan Islam, setidaknya dari kesadaran dan nilai moral yang diajarkan. Nah, ini ada Bu, fenomena yang mereka sadar bahwa Islam itu egaliter kedatangannya, tapi menolak feminisme. Itu kenapa Bu? Berarti ada hal yang tidak bisa dikompromikan. Menurut pemahaman saya dan analisa saya, kenapa ada yang ngotot atau bersikeras menolak feminisme? Pertama karena mereka sendiri taunya ya feminisme itu mau melakukan perubahan yang tidak sama dengan perubahan yang dilakukan oleh Islam. Contoh, ada beberapa orang yang gencar sekali menolak feminisme, tapi ketika saya membaca dan mendengar argumentasinya, dia sendiri nggak paham. Misalnya apa? Misalnya, kalau feminisme diizinkan di Indonesia, maka semua hal tatanan yang sudah dibuat Islam berbeda antara laki-laki dan perempuan itu akan dihilangkan. Contohnya, perempuan boleh jadi apa saja, boleh jadi presiden, boleh jadi apa saja pokoknya. Nah, itu menurut mereka. Sedangkan kelompok ini memahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam persepsi orang-orang ini,
kalangan ini, kata ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dianggap harga mati. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Itu sudah dinas oleh Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, maka ketika kaum feminis mengkampanyekan perempuan boleh jadi hakim, perempuan boleh jadi presiden, perempuan boleh jadi anggota DPR, apa saja boleh. Menurut mereka itu menentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, sementara di bagian yang lain ayat ini diinterpretasikan oleh para feminis Islam sendiri bukan sebagai pemimpin. Qawwam di sini artinya adalah penopang. Penopang apa? Nah, kalau dibaca lengkap ayatnya, maka ayat ini kaitannya dengan pernafkahan dalam rumah tangga. Laki-laki adalah penopang bagi kaum perempuan. Dengan apa? Dengan apa yang sebagian mereka nafkahkan atas sebagian yang lain. Jadi saya mengutip pendapat Bu Nur Rofiah misalnya ya, inisiator ngaji keadilan gender. Ayat ini itu adalah dasar konstitusi Islam untuk perlindungan kepada perempuan karena perempuan memiliki fungsi reproduksi, di mana ketika fungsi reproduksi itu sedang berjalan maka dia akan mengalami situasi butuh ditopang. Misalnya apa? Misalnya ketika dia haid, hamil, melahirkan, menyusui, ada waktu-waktu dan kondisi fisik di mana dia tidak bisa cari uang sendiri. Dia harus istirahat, dia harus bed rest misalnya, kemudian harus memulihkan badannya setelah melahirkan. Kalau dia dipaksa bekerja cari uang sendiri itu akan sangat membuat kesulitan. Maka di situasi-situasi seperti ini Islam memberikan perintah qawam, menopang kaum perempuan ini kepada kaum laki-laki. Siapa mereka? Suaminya misalnya. Ketika istri melahirkan, menyusui, hamil, tidak bisa bekerja secara produktif, Islam memberikan jaminan, memberikan mandat kepada suami, kamu yang wajib menopang istrimu, nafkahi mereka. Kalau tidak ada seperti ini, maka perempuan-perempuan yang sedang dalam situasi khusus seperti ini akan sangat kesulitan. Dia harus cari uang, padahal dia harus melahirkan. Maka adil apa yang diatur oleh Islam, laki-laki adalah penopang nafkah, penopang perempuan dengan apa yang mereka nafkahkan. Jadi ini ngomong tentang pernafkahan. Jangan sampai ada perempuan terlantar, dia sedang menjalankan fungsi reproduksinya, tidak ada yang memberikan jaminan nafkah, jangan sampai. Jadi laki-laki diberi mandat. Nah, kemudian tidak ada satupun sumber yang mengatakan bahwa adanya ayat ini kemudian menjadikan perempuan tidak boleh melakukan apa, peran apa itu nggak ada. Peran sosialnya nggak ada pembatasan perempuan tidak boleh menampakkan diri, nggak ada. Nah, artinya ketika orang memahami bahwa nanti kalau perempuan boleh jadi apa saja maka ayat ini dilanggar, itu juga satu pemahaman yang berbeda. Jadi kaum feminis Islam memahami ayat ini adalah ayat perlindungan kepada perempuan, sementara kaum anti feminis memahami ayat ini adalah ayat yang mengharuskan perempuan mau dipimpin oleh laki-laki dan jangan ingin jadi pemimpin. Nah, itu satu cara pandang yang berbeda. Ayatnya sama, diinterpretasikan berbeda, lalu menghasilkan ajakan yang berbeda. Di kalangan yang anti feminis tadi, perempuan harus siap dipimpin, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Maka jargonnya makmum, mendambakan mau ingin menikah saja mendambakan imam. Jadi dia memposisikan diri sebagai makmum, sebagai orang yang mau ikut, yang mau dipimpin gitu. Sedangkan kaum feminis Islam itu tidak membatasi peran perempuan itu hanya sebagai makmum, tapi juga sebagai subjek kehidupan.
Saya beri contoh misalnya Menteri Agama kita Profesor Nasaruddin Umar dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender memaparkan 5 poin kesetaraan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan perspektif Al-Quran. Salah satunya adalah sama-sama jadi khalifah di bumi. Jadi khalifah artinya apa? Jadi pemimpin, pengelola bumi, pemanfaat bumi, menggerakkan peradaban dan sebagainya. Artinya di situ subjek, bukan orang yang mau sekedar diatur ya, tapi juga mengatur. Nah, itu kan satu cara pandang yang berbeda terhadap ayat-ayat yang sama. Yang satu memahami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang artinya perempuan nggak boleh kepengin jadi pemimpin. Tapi di sisi yang lain ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah ayat perlindungan untuk kaum perempuan. Oke, berarti dari dua cara tafsir ya Bu ini Bu. Berarti salah satu prinsip mendasar di dalam feminisme Islam ya, setidaknya dari tokoh-tokoh yang Bu Zulfa tadi sebut ya, Bun Rofiah, kemudian Pak Nasaruddin Umar ini menggunakan metode penafsiran yang sensitif gender seperti itu. Oke. Kalau metode penafsiran yang sensitif gender seperti itu seperti apa sih Bu? Mungkin Bu Zulfa bisa elaborate. Metode penafsiran yang saya bukan ahli tafsir, tetapi membaca beberapa buku karya feminis Islam. Cara berpikirnya adalah cara berpikir komprehensif, holistik, bukan tekstualis. Kalau tekstualis, maka apa yang tertera di dalam teks itu saja yang dipegang. Maknanya adalah makna teks. Sedangkan makna komprehensif maka akan melihat apa asbabun nuzul ayat ini. Kalau hadis, apa asbabul wurud hadis ini. Dalam situasi masyarakat seperti apa ayat ini turun, hadis ini disabdakan oleh Nabi. Kemudian relevansinya dengan masyarakat sekarang apa? Kemudian masih ada nggak praktek yang seperti itu di zaman sekarang? Kalau tidak ada, maka yang dicari substansinya apa? Nah, maka dari situ akan terasa sampai ke dalam batin maunya ayat ini apa? Pesannya untuk siapa? Kemudian substansi pesannya apa? Sehingga dengan begitu maka apa yang tertutupi oleh teks itu bisa digali, kemudian dirasakan, oh substansinya ini. Maka ayat tentang atolaku marotan pun itu dipahami bisa berbeda. Menurut pemahaman para feminis, ini ayat yang membatasi praktek semena-mena yang unlimited tadi. Poligami yang 4 itu juga pembatasan. Tapi dalam pandangan yang anti feminis, ayat poligami 4 itu dianggap sebagai hak laki-laki sampai 4 itu sampai ya, 4, kekuasaan laki-laki bisa menikah sampai 4. Kemudian itu dianggap sebagai keistimewaan. Islam memberikan perlakuan sangat istimewa kepada laki-laki, sehingga dalam hal menikah laki-laki boleh menikah 4 maksimal, perempuan hanya bisa 1. Nah, jadi ketika memahami teks saja disimpulkan Islam tidak menyamakan laki-laki dan perempuan. Islam tidak menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara, melainkan memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki. Buktinya boleh menikah 4. Buktinya boleh mentalak. Boleh mentalak itu menjadi substansi dari ayat atau laku marotan. Sementara dari kalangan feminis itu pembatasan yang tadinya tidak terbatas jadi maksimal 2. Kan beda sekali cara berpikirnya. Nah, dengan cara berpikir berbeda maka pandangan terhadap perempuan juga menjadi berbeda. Yang tadinya di kalangan anti feminis ini, kita loh laki-laki ngapain nikah kok izin sama istri? Memangnya istri atasan kita? Memangnya dia bos kita? Istri mau nikah ya nikah aja, nggak perlu izin sama istri.
karena itu kan kekuasaan kita sebagai laki-laki. Nah, karena menganggap tadi itu memahami posisi ayat itu sebagai pemberian hak istimewa. Sementara kaum feminis memahami itu ayat tadinya seperti apa masyarakatnya. Tadinya itu nikah tidak terbatas. Sekarang dibatasi jadi 4. Itu pembelaan kepada perempuan. Maksimal 4 itu pun dengan catatan harus adil dan kamu tidak mungkin akan adil segala macam lah, yang itu diabaikan di kelompok yang satunya. Nah, jadi cara membaca ayat, cara membaca hadis itu ketika satu hanya tekstual, maka hasilnya seperti itu. Laki-laki boleh menikah 4, dia lebih istimewa, laki-laki lebih tinggi martabatnya daripada perempuan. Nah, hasilnya tekstual seperti itu. Yang kontekstual menjadi berbeda. Oke. Dari penjelasan Bu Zulfa kita tahu bahwa prinsip utama itu adalah cara pandang kita terhadap dalil nas ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu yang itu mempengaruhi cara tafsir itu tadi ya Bu. Dan itu pun masih dikembangkan ya Bu oleh para kalau mungkin bisa dibilang para feminis di Indonesia seperti itu Bu. Saya pernah dengar ada satu cara tafsir mubadalah itu ya Bu, tafsir mubadalah yang dicetuskan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir. Tapi dari kalau saya ingat lagi flashback ke pernyataan Yai Ketua PBNU itu tadi Bu, berarti ada satu pendapat yang saling bersilang Bu, di kalangan, bahkan itu tadi contohnya NU ya Bu, Nahdlatul Ulama yang notabene moderat ini Bu, Islam yang moderat seperti itu Bu. Tapi wacana yang ada di dalam tubuh NU itu sendiri pun juga beragam. Ada kiai yang masih menolak feminis dan ada kiai yang bahkan menyodorkan salah satu cara Kiai Hussein Muhammad baru. Juga PBNU sebagai pelopor fikih perempuan, merumuskan fikih dengan perspektif perempuan, itu juga sangat revolusioner. Orang NU pula. Dari situ Bu, saya kira untuk tadi ya kita sudah membahas titik temu, kemudian cara pandang yang saling bertabrakan antara anti feminis dan feminis Islam ini tadi, lalu perdebatan yang ada di dalam tubuh NU sendiri. NU ya sebagai sampel, bukan organisasi Muslim lainnya tidak. Ada tokoh-tokoh, ada juga Bu Alimatul Qibtiyah yang ada dari Muhammadiyah. Nah, dari situ kalau kita bisa simpulkan, karena ada banyak sekali perbedaan pandangan, kira-kira untuk organisasi perempuan di Muslim di Indonesia, Muslimat, Fatayat itu yang paling terbesar, ini masih perlukah menjadikan feminisme ini sebagai salah satu perspektif yang itu bisa menolong harkat dan martabat perempuan itu sendiri, atau justru malah membatasi itu tadi Bu, bahwa ini dari Barat bukan dari Islam, sehingga saya cukup memakai Islam saja dan tidak menambah cara tafsir baru misalkan. Menurut saya di era keterbukaan informasi seperti sekarang, sangat tidak ada jeleknya kita membaca referensi sebanyak-banyaknya. Kita memang terbatas waktunya mungkin ya, tetapi untuk tentang feminisme ini menurut saya, meskipun ada yang mengatakan ini datang dari Barat segala macam, tetapi ketika kita lihat isinya itu sangat support terhadap pemberdayaan perempuan, terhadap pembebasan perempuan dari berbagai situasi timpang, mulai dari pendidikan, dari rumah tangga, di dalamnya ada KDRT, ada domestikasi perempuan, ada pelecehan terhadap perempuan, kemudian ada marginalisasi, subordinasi, di mana itu masih ditemui di dalam praktek kehidupan sehari-hari, maka menggunakan perspektif feminisme dan perspektif gender adalah
menurut saya pilihan yang lebih baik. Para aktivis perempuan itu mengenal, membaca, mempelajari, merenungkan, merefleksikan mana yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau dari feminisme itu ada yang tidak sesuai, tinggalkan. Nah, semangat penyadaran bahwa ada ketidakadilan itu harus diambil, karena Islam hadir salah satunya untuk itu. Persoalan orang kemudian fobia dengan istilah feminisme itu sendiri, maka ya dibaca apa isinya. Baru kalau di dalamnya menemukan hal-hal yang sangat-sangat bertentangan, tinggalkan. Nah, pertanyaannya apa ada yang bertentangan? Iya. Ada juga. Saya sebagai pengajar feminisme, studi feminisme, kemudian membaca literatur tentang feminisme, ada juga bagian-bagian yang saya juga tidak anjurkan kepada mahasiswa. Misalnya apa? Misalnya ketika membaca pemikiran feminisme yang radikal tentang solusi dari patriarkisme adalah meninggalkan relasi dengan laki-laki di bidang apapun, lalu menganjurkan perempuan untuk menjadi lesbian, untuk menikmati seks kita tidak butuh laki-laki, kita lesbian saja, di bagian itu saya juga tidak sepakat. Artinya meskipun saya membacanya, kemudian memahaminya tidak secara mentah-mentah juga, saya anggap ini perlu dipraktekkan. Yang diambil apanya? Yang diambil adalah semangat perlawanannya terhadap ketidakadilan. Tapi cara yang ditawarkan oleh feminisme itu sangat beragam. Menurut saya ada yang bisa kita terima, ada yang tidak. Yang bisa diterima apa? Misalnya ketika ada feminis yang mengatakan laki-laki dan perempuan memiliki hak pendidikan yang sama. Dia boleh memilih mau jadi apa, mau mempelajari apa. It's okay, tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Tapi dalam hal solusi terhadap ketidakadilan gender itu adalah menjadi lesbian, saya kira kita tidak perlu mengikutinya. Nah, di bagian ini kita perlu berpikir kritis bahwa Islam tidak menyetujui, tidak ada sumber Islam yang selaras dengan gagasan lesbianisme, misalnya seperti itu. Jadi walaupun misalnya saya mengatakan saya feminis, saya Islam, saya perempuan muslim feminis, tapi ketika ada ketemu materi solusi tawaran yang memang tidak sejalan dengan ajaran Islam, ya tidak perlu malu untuk mengatakan saya tidak setuju. Nah, artinya kita bisa mempelajari lalu memilih mana yang menurut kita bisa mendobrak ketidakadilan, menjadi semangat kita untuk memperbarui struktur masyarakat menjadi lebih adil, mana yang justru menjadikan kita tidak jelas. Nah, misalnya ketika saya diajak menjadi lesbian, ya saya tidak mau. Di samping ya apa yang saya akan dapat apa dari menjadi lesbian? Apa yang lebih baik dengan misalnya menikah dengan laki-laki gitu. Sedangkan Al-Qur'an, hadis itu isinya ketika membicarakan perkawinan ya laki-laki dan perempuan. Tidak perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Jadi ketika solusinya adalah lesbian, menurut saya tidak perlu diikuti. Dari penjelasan Bu Zulfa, saya merefleksikan bahwa apa yang dipaparkan Bu Zulfa ini sebenarnya merefleksikan bagaimana prinsip di dalam feminisme Islam itu sendiri, juga sikap yang diambil oleh Bu Zulfa. Tentu ini akan berseberangan ya Bu dengan feminis sekuler ya. Tapi bisa jadi ini berseberangan dengan feminis sekuler lain, karena dari Bu Zulfa tadi ada berbagai macam feminisme ya, mau radikal, mau marxis, mau post-feminis misalkan, liberal liberal. Tapi feminis Islam, dan inilah ciri feminis Islam itu tadi, ada titik temu ya, cita-cita akan keadilan gender, kemudian ada misi etisnya tadi ya Bu, mengangkat
kesetaraan gender perempuan dan laki-laki itu sama, tapi mungkin berbeda dengan kalau di dalam feminisme sekuler itu ada solusi emansipasinya Bu ya, berbeda dalam hal itu. Dan tentu saja apakah lantas mungkin kalau ragu ya, apakah ini bukan feminis sikap seperti ini? Tentu saja kita bisa menafsirkan ini feminis ya Bu. Saya feminis, walaupun saya tidak mau jadi lesbian, saya feminis. Yeah. Tidak perlu malu karena saya feminis, tapi gimana ya, saya sebenarnya nggak setuju, tapi nanti apa kata orang, katanya saya feminis tapi saya tidak mau jadi lesbian, misalnya seperti itu. Ya itu menurut saya sebagai seorang akademisi, seorang aktivis, kita juga perlu memiliki sikap atas dasar nilai-nilai yang kita anut. Kalau ada yang tidak sejalan dengan prinsip kita, meskipun itu ditawarkan oleh orang yang bagian dari kaum feminis, ya saya mengatakan saya tidak setuju. Tidak ada masalah. Kita tidak harus mengambil bulat-bulat seluruh ide yang datang dari siapapun, tapi kita juga tidak perlu menolak mentah-mentah seluruh ide yang datang dari siapapun, melainkan ketika ada ide yang ditawarkan ya kita baca, kita pahami, kemudian kita cocok, menurut kita bagus, kita bisa terima. Ada bagian-bagian yang tidak bagus ya tidak perlu. Karena disitulah daya kritis ya Bu, seharusnya diterapkan. Karena di dalam tubuh feminisme pun itu tidak pernah tunggal ya, tidak pernah tunggal. Dan saling mengkritik pula. Iya, tidak ada masalah. Para viewers Fuadisme seri atas nama setara, khususnya dari penjelasan ini tadi kita bisa melihat bahwa ada titik temu, memang ada titik temu antara Islam dan feminisme itu sendiri. Namun dalam prinsip feminisme Islam, sebagaimana dicontohkan sama Bu Zulfa itu tadi, memang ada nilai-nilai yang tidak bisa dikompromikan. Sebagaimana feminisme itu sendiri tidak pernah memiliki narasi tunggal, solusi yang ditawarkan itu juga tidak pernah tunggal. Saya kira itu sah-sah saja menjadi apa yang disebut sebagai feminisme Islam. Dan memang ada di Indonesia ya Bu. Hidup, berkembang, pesat. Bu Zulfa ini termasuk salah satu ini ya Bu, yang mengikuti KUPI ya Bu? Mengikuti KUPI, Koalisi Ulama. Bukan, Kongres. Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Saya hadir di kongres kedua di Jepara. Kongres pertama ingin hadir tapi tidak bisa karena saya sedang pelatihan bahasa Inggris di Jakarta. Oh iya Bu. Saya kira ini menjadi salah satu wadah yang penting yang juga bisa teman-teman mahasiswa, para akademisi ikuti ya, untuk melihat langsung, terlibat aktif di dalam wacana perkembangan feminisme di Indonesia. Terima kasih Bu Zulfa atas waktu dan kesediaannya. Sama-sama. Karena tema ini penting dan banyak disalahpahami ya, takut untuk mengeklaim bahwa dirinya itu sebagai feminis. Dari penjelasan dari Bu Zulfa tadi kita bisa tahu bahwa kita tidak perlu lagi mensangsikan ya nilai-nilai feminisme di dalam tubuh Islam itu sendiri. Tetap kembali feminisme Islam dan feminisme memiliki titik temu. Kehadiran Islam itu sendiri membawa nilai egaliter di zamannya, dan tentu saja ada sikap-sikap yang tidak bisa dikompromikan, yang tidak bisa disamakan dengan nilai-nilai feminis di luar Islam. Oke, mungkin itu dulu Bu Zulfa episode kali ini. Saya kira kita bisa melanjutkan tema-tema yang lebih menarik lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.